Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dirahmati Allah, kemanusiaan merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam. Selain perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah dan ibadah mahdhah, sikap dan perilaku kita kepada sesama manusia menjadi penentu apakah kita kelak akan mendapatkan rahmat dari Allah ataupun tidak. Padahal hanya dengan rahmat Allah saja seseorang boleh masuk surganya Allah. Dan hanya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat rahmat dan kasih sayang yang diberikan rahmat oleh Allah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas." Orang yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Dalam hadis yang panjang ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan baik kita terhadap manusia merupakan sebuah ibadah juga. Dan dengannya seseorang yang melakukan kebaikan itu kemudian dijadikan oleh Allah orang yang paling disukai atau orang yang paling dicintai. Siapa yang tidak ingin dicintai dan disukai oleh Allah? Allahumma ja'alna minhum. Dan begitu Allah menyukai seseorang, Allah akan memberitahukannya kepada malaikat Jibril sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai orang tersebut. Selanjutnya malaikat Jibril juga mengumumkannya kepada malaikat-malaikat lain dan memerintahkan mereka untuk mencintai orang tersebut. Allahumma ja'alna minhum. Sahabat santri yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk menjadi seorang mukmin yang berkepribadian dan berperangai yang baik. Karena apabila apapun yang kita lakukan itu kemudian membuat orang lain senang, membuat orang lain bahagia, atau mampu membantu orang lain keluar dari permasalahan dan kesulitan yang dihadapinya, maka perkara tersebut menjadi amal perbuatan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah juga. Rasulullah kemudian juga bersabda, "Wali an amshiya ma'a akhil muslimi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Aku keluar bersama saudara muslimku yang memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan atau mempunyai suatu hajat, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di dalam masjid ini selama 1 bulan, yakni Masjid Nabawi. Ini menunjukkan bahwa membantu manusia tidak kalah pentingnya dan tidak kalah nilainya dibandingkan dengan ibadah mahdhah. Tetapi jangan pula kita melupakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia paling dermawan dan paling banyak dan paling ringan tangan membantu orang lain itu, beliau setiap malam beribadah qiyamul lail sampai kaki beliau yang mulia itu bengkak. Oleh karena itu jangan pula berhenti hanya dalam permasalahan kesalehan sosial saja kemudian meninggalkan kesalehan pribadi. Itu pun juga tidak baik. Karena kalau sudah demikian seseorang keluar dari garis keseimbangan. Tetapi hadis ini hendak mengajarkan kepada kita supaya menjadi orang yang berakhlak karimah. Dalam hadis yang panjang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajari kita untuk pandai menahan amarah. Hadis ini kemudian ditutup dengan sabda beliau, "Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amala kama yufsidul khallu al-asala." Bahwa perangai yang buruk itu bisa merusak amal ibadah seseorang. Diumpamakan sebagaimana
cuka menumpai madu, tentu rusaklah madu tersebut menjadi masam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, semoga kita dijadikan oleh Allah seorang mukmin yang berperangai baik, juga tetap menjaga kesalehan dan semakin ditingkatkan kesalehan dan kebaikan kita secara personal maupun sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل